Shalom Bapak Ibu sekalian, pemirsa live channel yang diberkati Tuhan. Tetap semangat menjalani hidup ini, apapun yang terjadi. Bersama dengan saya Pendeta Hasiholan Sihaloho di dalam acara This is My Song. Berhenti di sini hanyalah sementara. Berhenti di sini bukan mengakhiri perjalanan. Rintangan di depan bukan tak bisa kita kalahkan. Berhenti sejenak, melangkah kembali untuk menang. Gunung pun terbelah, lautan pun kering. Tiada yang tak mungkin terjadi selama matahari masih bersinar. Masih ada Tuhan yang selalu setia. Tetaplah berharap padanya, jangan berhenti, lanjutkan perjalananmu. Berhenti di sini hanyalah sementara. Berhenti di sini bukan mengakhiri perjalanan. Rintangan di depan bukan tak bisa kita kalahkan. Berhenti sejenak, melangkah kembali untuk menang. Gunung pun terbelah, lautan pun kering. Tiada yang tak mungkin terjadi selama matahari masih bersinar. Masih ada Tuhan yang selalu setia. Tetaplah berharap padanya, jangan berhenti, lanjutkan perjalananmu. Saudara sekalian, oleh karena virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia, kita berhenti. Kita di rumah, kita tidak beraktivitas. Seolah-olah kita tidak berdaya. Tapi sebetulnya perhentian ini adalah perhentian sementara. Ini bukan akhir perjalanan. Percayalah, virus corona akan berlalu. Kita akan berjalan kembali. Hanya kita harus pahami, tantangan di depan kita setelah corona ini bukan semakin ringan, akan semakin berat. Tetapi seberat apapun tantangan itu bukan tidak bisa kita kalahkan. Bisa. Itulah sebabnya perhentian sekarang ini mari kita pergunakan untuk mengisi kekuatan, memperkuat iman, menambah pengetahuan lewat membaca, belajar. Lalu kita bulatkan sebuah tekad bahwa kita akan terus melangkah, karena berhenti adalah pilihan. Mengakhiri perjalanan adalah pilihan. Tetapi untuk melangkah terus juga adalah pilihan. Tahukah kita bahwa perjalanan di depan, sekalipun ada rintangan dan tantangan, juga ada berkat yang menanti. Lagu ini saya tulis untuk memberikan dorongan pertama-tama kepada saya dan kepada semua orang yang mendengarkan lagu ini, supaya dia jangan berhenti. Ada tantangan, ada berkat. Perhentian ini hanya sementara.
Ingatkah Bapak Ibu bagaimana perjalanan orang Israel dulu? Di belakang ada kejaran pasukan Mesir. Di depan ada lautan. Tidak ada jalan. Sepanjang mata memandang, tidak terlihat jalan. Tetapi ada Tuhan yang selalu setia. Tetaplah berharap, percaya kepadanya. Segala sesuatu mungkin terjadi bersama-sama dengan Tuhan. Selama matahari masih bersinar. Tidak boleh putus asa. Virus corona akan berakhir. Virus corona akan berlalu. Lagu berikut ini masih saya gubah juga. Banyak sekali lagu yang saya gubah. Ya, dalam beberapa hari di rumah ini. Tetap memberikan dorongan dan semangat. Jalan hidup kita tak selamanya mudah. Kadang panas, kadang juga hujan. Keduanya silih berganti mewarnai perjalanan hidup kita. Seperti roda berputar kehidupan ini, kadang di atas, kadang di bawah. Tiada satu pun yang dapat dipertahankan. Semuanya hanya sementara. Jangan putus asa bila kau sedang susah. Jangan putus asa. Selama matahari masih bersinar, pasti ada jalan keluar. Pandanglah ke langit setelah hujan. Ada pelangi menggantikan mendung. Virus corona pasti berlalu, digantikan pelangi yang indah. Mari kita mempelajari sejarah kehidupan manusia. Setiap kali goncangan terjadi, pasti melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang tidak mengenal kata menyerah dan kata putus asa. Virus corona ini adalah goncangan terhadap dunia. Saya percaya pasti lahir pribadi-pribadi yang tangguh, yang tidak mengenal kata menyerah dan kata putus asa. Namun dia berserah kepada penciptanya. Virus corona akan berakhir. Virus corona ini hanya sementara. Seperti awan hitam di langit sebelum hujan turun. Seperti suara halilintar menggelegar terdengar dari langit sebelum hujan turun. Namun setelah hujan turun, sepanjang mata memandang ke langit biru, yang tampak hanya pelangi indah menghiasi langit biru. Virus corona akan berakhir. Indonesia pasti menang melawan virus corona. Kita pasti menang melawan virus corona. Ada pelangi yang indah menghiasi perjalanan hidup kita. Karena itu bertahanlah. Semangatlah saudaraku. Jiayo Indonesia. Jalan hidup kita tak selamanya mudah. Kadang panas, kadang juga hujan. Keduanya silih berganti mewarnai perjalanan hidup kita. Seperti roda berputar kehidupan ini, kadang di atas, kadang di bawah. Tiada satu
yang dapat dipertahankan. Semuanya hanya sementara. Jangan putus asa bila kau sedang susah. Jangan putus asa. Selama matahari masih bersinar, pasti ada jalan keluar. Pandanglah ke langit setelah hujan, ada pelangi menggantikan mendung. Virus corona pasti berakhir, digantikan pelangi yang indah. Jangan putus asa bila kau sedang susah. Jangan putus asa. Selama matahari masih bersinar, pasti ada jalan keluar. Pandanglah ke langit setelah hujan, ada pelangi menggantikan mendung. Virus corona pasti berakhir, digantikan pelangi yang indah. Jangan putus asa bila kau sedang susah. Jangan putus asa. Selama matahari masih bersinar, pasti ada jalan keluar. Pandanglah ke langit setelah hujan, ada pelangi menggantikan mendung. Virus corona pasti berakhir, digantikan pelangi yang indah. Ada pelangi yang indah setelah corona. Mamanya Musa mengalami masalah yang sangat berat ketika dia melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Musa. Mengapa? Karena pada waktu itu ada perintah keputusan dari Fir'aun, di mana pada waktu itu orang Israel menjadi budak di Mesir. Fir'aun memberikan perintah. Tahu sendiri, perintah raja itu seperti undang-undang yang tidak boleh dilanggar. Siapa berani melanggar, mati. Harusnya kelahiran seorang bayi itu membawa sukacita. Tetapi karena ada undang-undang itu, anak yang dilahirkan laki-laki. Kalau perempuan tidak ada masalah, tapi laki-laki. Saya tidak tahu sudah berapa banyak bayi laki-laki yang menjadi korban, dibunuh oleh tentara Mesir. Dan ibu-ibu yang melahirkan itu tidak mampu, tidak berdaya, putus asa. Karena apa? Tidak memiliki kekuatan melawan perintah titah dari Fir'aun itu. Sukacita berganti dengan derayan air mata karena bayi-bayi laki-laki harus mati sesuai dengan undang-undang atau perintah pada waktu itu. Tetapi mamanya Musa, kasusnya sama dengan wanita-wanita yang lain yang melahirkan anak laki-laki. Mamanya Musa memilih tidak menyerah. Mamanya Musa memilih tidak berputus asa. Dia lakukan apa yang bisa dia buat. Dia tidak menyerah. Dia sembunyikan bayi Musa semampu dia sembunyikan. Dia percaya Allah pasti menolong. Tetapi dia harus lakukan terlebih dahulu apa yang menjadi bagiannya. Setelah itu bagian Allah.
Memang Musa hanya bisa disembunyikan 3 bulan saja. Dia tidak mampu lagi menyembunyikan. Dan kemungkinan besar akan ketahuan. Akhirnya mamanya Musa membuat suatu kreativitas tangan. Sekecil apapun kreativitas tangan itu berharga. Itulah sebabnya saudara, ketika engkau mengalami kesulitan, ingat engkau masih punya buah tangan. Kreativitas tangan. Jangan pandang enteng. Dia ambil peti pandan, dia perkuat dengan gala-gala dan ter. Musa ditaruh di situ. Lalu mamanya pergi ke Teberau di Sungai Nil. Tidak ada mama yang tega membuang anaknya di sungai. Tidak ada. Tidak ada. Tapi keadaan, kalau tetap disimpan, bayi Musa pasti dibunuh. Bisa jadi mamanya Musa juga akan dibunuh karena melanggar undang-undang. Tapi kalau dilepaskan masih 3 bulan. Bagaimana seorang bayi kecil bisa menghindari aliran air atau tumpukan kayu di tengah-tengah sungai? Tidak mungkin. Tetapi mamanya Musa, dia berharap, meletakkan pengharapan kepada Allahnya. Saya tidak tahu apakah mamanya Musa berdoa, karena Alkitab tidak mencatat. Tapi saya yakin dia berdoa, karena dia Lewi. Tuhan, aku serahkan anakku ke dalam tangan-Mu. Nah, orang yang berharap tetap berserah, tidak memaksakan kehendak. Bayi Musa mengalir terus jauh. Dan apa yang terjadi? Bayi Musa jatuh ke permandian putri Fir'aun. Dan dari kejauhan, kakaknya Musa memperhatikan. Dan Musa tidak diapa-apakan. Bahkan diangkat menjadi putri. Menjadi anak daripada putri Fir'aun. Boleh dikatakan cucu Fir'aun. Musa dibesarkan di istana. Yang tadinya Mesir mengeluarkan anggaran untuk memburu ini anak. Sekarang Mesir mengeluarkan anggaran untuk makanan Musa, pendidikan Musa, segala kebutuhan Musa. Yang tadinya mamanya Musa harus berjuang mencari nafkah untuk membesarkan Musa. Karena ancaman itu, tapi karena keberaniannya untuk tidak menyerah, berserahnya kepada Tuhan, akhirnya mamanya Musa digaji untuk membesarkan dan merawat Musa. Mamanya Musa tidak keluar uang 1 rupiah pun untuk membesarkan Musa. Susunya, pendidikannya, makanannya malah digaji. Dan hebatnya, mamanya Musa membesarkan Musa bukan di barak-barak perbudakan, tapi di istana. Saudara, jangan putus asa. Selalu ada harapan. Selama matahari bersinar, selalu ada harapan. Masalah, kesempatan bagi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Masalah bukanlah alasan menyerah pada kehidupan ini. Masalah adalah kesempatan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sebab itu janganlah engkau menyerah, lakukanlah semua yang engkau bisa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, selalu ada harapan. Coba sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Terimalah yang terbaik, coba sekali lagi. Masalah bukanlah alasan menyerah pada kehidupan ini.
masalah adalah kesempatan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sebab itu janganlah engkau menyerah, lakukanlah semua yang engkau bisa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, selalu ada harapan. Coba sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Terimalah yang terbaik, coba sekali lagi. Ketika Nazi berkuasa di Eropa, Hitler memiliki kebencian yang sangat besar terhadap orang-orang Yahudi. Saya sendiri tidak tahu. Di Hungaria, tepatnya di Budapest, keluarga Soros melahirkan, ada keluarga Soros di sana, Tivador Soros dan istrinya, punya 2 anak, Paul Soros dan George Soros. George Soros ini lahir tahun 1930. Pada waktu itu Nazi belum masuk ke Hungaria. Tapi 14 tahun kemudian, 1944, Nazi masuk ke Hungaria dan mulai melakukan aksinya, menguasai Hungaria, termasuk mencari maaf orang-orang Yahudi. Keluarga Soros terancam keselamatannya. Banyak orang yang dibunuh. Tetapi Tivador Soros, dia tidak putus asa. Dia berjuang. Ditangkap, dilepaskan, ditangkap, dilepaskan. Dia berjuang mempertahankan nyawanya, mempertahankan keluarganya, kedua anaknya, Paul Soros dan George Soros. Apapun yang dia lakukan, sekalipun harus menderita, dia melakukan semua upaya yang dia bisa perbuat, selalu mencoba supaya bisa selamat, tidak terbunuh oleh Nazi. Dan memang upayanya, kerja kerasnya itu menghasilkan. Dari sekian banyak orang yang terbunuh, ada juga yang selamat, termasuk keluarga Soros ini. Ketika Nazi kalah besar berperang melawan Uni Soviet, Nazi runtuh, Hitler pun mati. Tivador Soros berpesan kepada anak-anaknya, Papa bukan hanya menginvestasikan uang kepada kalian. Papa menginvestasikan keyakinan Papa untuk hidup, keyakinan Papa kepada Tuhan. Nyawa, hidup, Papa investasikan kepada kalian. Itulah sebabnya kalian berdua anak-anak yang mahal dan sangat berharga. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Pergunakan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya kalian menjadi orang sukses, orang yang berhasil. Ingatlah bahwa Papa telah berjuang untuk kalian. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kedua anaknya, Paul Soros dan George Soros, menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka tahu pengorbanan papanya yang tidak mengenal kata putus asa. Coba lagi. Dan akhirnya mereka selamat dari kejaran Nazi. Siapa yang tidak kenal George Soros? Pernah tercatat menjadi orang terkaya di dunia. Memiliki kemampuan berbisnis, menggoncangkan ekonomi dunia. George Soros adalah seorang anak yang hampir mati, dikejar-kejar oleh Nazi tahun 1944. Tapi karena ada Papa yang tidak mengenal kata menyerah dan kata putus asa, akhirnya George Soros selamat hidup. Dia menjadi orang yang terkenal seantero dunia. Bapak Ibu, jangan putus asa. Percayalah, corona pasti berlalu. Kita bersyukur pemerintah kita bekerja sungguh-sungguh memperhatikan kita. Mengucurkan dana yang tidak sedikit, 405 triliun. Lihatlah perjuangan mereka. Walaupun kita hanya di rumah, kalau kita kekurangan, jangan putus asa. Masih ada beras dari negara yang bisa kita makan. Setelah corona selesai, kita harus memulai sekali lagi.
Mari kita tetap semangat, optimis. Kita harus berani mencoba dan mencoba. Karena masalah itu bukan mengakhiri perjalanan hidup kita. Sesungguhnya masalah itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, selalu ada harapan. Coba sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Terimalah yang terbaik, coba sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, selalu ada harapan. Coba sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Terimalah yang terbaik, coba sekali lagi. Kita tidak pernah tahu berapa kali kita harus mencoba supaya kita berhasil. Tetapi dengan seringnya kita mencoba dan tidak putus asa, mau tidak mau, keberhasilan akan menghampiri kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati pemirsa live channel dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan berjalan kembali. Tapi saat ini kita berhenti. Pergunakan waktu kesempatan yang ada untuk menambah iman, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Berikanlah kepada kami senantiasa kekuatan Tuhan. Kami senantiasa berharap percaya kepadamu. Dimanapun pemirsa live channel ini mendengarkan program This is my song, Tuhan menghibur, menguatkan. Tidak ada seorang pun yang putus asa, tapi tetap optimis dan semangat menjalani hidup ini. Kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Berkati pemerintah kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi. Semua TNI Polri. Pemerintah semuanya. Dokter-dokter. Diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pasien-pasien positif COVID Corona. Tolonglah Tuhan. Orang-orang atau para medis yang bekerja supaya mereka disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Indonesia, berkati keluarga kami, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.